Assalamualaikum, Pak Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, masya Allah, Ini Pak Dondi masya khas banget Allah. udah pakai jaket. Kalau udah pakai topi berarti beliau tuh. Ustadz, ini mohon maaf, saya pakai jaket ini bukan mau naik motor, ini karena kedinginan, Ustadz. Oh gitu. Bukan jualan jaket ya, bukan jualan jaket ya. Oh, bukan. Pak Dondi apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat, Ustadz. Alhamdulillah kok, Masya Allah. Ini menyapa juga ada teman-teman kita yang ada di Zoom kok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Cinta Quran TV, masya Allah, senang sekali bisa menyapa kembali pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita pada pagi hari ini masih diberikan nikmat Masya Allah. yang paling tinggi, yaitu apa? Nikmat Islam. Masya Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melihat Ustadz kita yang paling ganteng, Allah. Ustadz Fatih Karim, yang makin hari makin cerah mukanya, masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, orang kalau wudhunya nggak pernah lepas ini begini nih, Oh, masya Akbar. Allah. Dan gitu kok, nanti kalau saya salah tinggal tiba-tiba bisa lockout ini. Bukan login ya, bukan login ya, Iya, lockout. iya Ustadz, alhamdulillah. Saya kemarin, aduh gimana ya, ingin berbagi cerita yang menguatkan ya Ustadz ya. Iya, iya. Jadi kemarin saya melihat bukti daripada dahsyatnya pengaruh daripada medsos, Ustadz. Nah, itu. Jadi Ustadz medsos itu memang bisa berguna buat kita untuk mencari informasi-informasi, Mhm. tetapi juga di sana ada informasi-informasi yang bisa menggelincirkan iman kita, Ustadz. Apa itu? Ya, jadi ini anak Bogor nih, Ustadz nih, anak Bogor di sebuah pesantren. Mhm. Ayahnya bekerja di pesantren, ayahnya juga seorang guru. Mhm. ah Murtad, Ustadz. Innalillahi ya Allah. Nah, Padahal pesantren keluarganya. keluarga pesantren, ayahnya guru, ayahnya bekerja di pesantren, tapi juga guru di SD. Hmm. Nah, gara-gara medsos, Ustadz, gara-gara medsos, beliau akhirnya tertarik dengan agama sebelah. Nah, Terus kemudian akhirnya setelah beberapa lama dia murtad dan malah menjadi asisten salah satu penginjil ya yang giat di TikTok. innalillahi. Di Bogor. Nah, jadi selama beberapa bulan beliau menjadi asisten pribadi malah ya. Banyak. Walaupun tidak tinggal satu kota, yang satu di luar pulau, satu di Bogor, tapi mereka bisa apa yang namanya ya, bisa melakukan penginjilan bersama gitu, Ustaz. Innalillahi ya Nah, Allah. ayahnya memang tidak tahu kalau anaknya sudah dibaptis. Mm-mm. Terus kemudian setelah beberapa lama si anak ini disuruh sama penginjil itu Ya. menghubungi Melisa, Ustaz. Ya, ya. Nah, Timnya ceritanya si penginjil ini bilangnya mau silaturahmi dengan Donditan gitu katanya. Mm-mm. Nah, terus ketika dijawab oleh Melisa bahwa Donditan tidak kenal dengan penginjil ini, Ya. marah penginjilnya gitu, Ustaz. Merasa populer tapi nggak dikenal saya gitu. Merasa terkenal dia. Terus, nah, begitu saya Google, oh ternyata ini adalah penginjil yang memang cukup populer di TikTok. Oh. Terus kemudian saya malah sekalian tantang dia untuk melakukan debat gitu, debat Nah, resmi di hotel. Nanti kita pakai moderator, kita pakai timer, disiarin live di YouTube dan sebagainya lah. Pokoknya kita bisa fasilitasin. Dia langsung nolak. Oh nggak mau, saya berhak menentukan siapa-siapa buat berdiskusi sama saya dan di wah, mana tempatnya gitu katanya. Karena saya eksklusif katanya gitu. wah. Waduh, saya bilang. Ya sudah, akhirnya setelah beberapa lama ada seorang ibu-ibu menghubungi Melisa lagi, Ustaz. Hmm. Ternyata ibu-ibu yang menghubungi Melisa ini adalah ibu kandungnya daripada anak itu yang menghubungi Melisa. Ibu anak yang murtad tadi. Nah ibu ini cerita anaknya murtad begini, terus jadi asistennya si penginjil itu dan sebagainya. Terus kemudian ibu ini minta supaya anak ini bisa datang ke
ke studio Graha Mall Jakarta. Terus kemudian dengan maksud untuk mengklarifikasi, karena si anak ini ternyata jadi dikejar-kejar gitu sama penginjil ini. Penginjil ini perempuan ya Ustadz ya. Penginjil ini perempuan berusia 50 tahun lebih. Si anak ini berusia 24 tahun. Nah, jadi akhirnya anak ini datang ditemani oleh bapaknya. Bapaknya juga alhamdulillah bisa akhirnya bisa mensyahadatkan ulang anaknya. Alhamdulillah. Jadi akhirnya bisa kembali. Akhirnya syahadat ulang. Tapi karena si anak ini sudah terlanjur dibaptis, jadi sudah keluar surat baptisnya. Ya, karena ada surat baptis, jadi dia butuh surat keterangan bahwa dia sudah masuk Islam kembali. Ya sudah, saya tanpa pikir panjang langsung saya jabat tangan, langsung syahadat ulang, Ustaz. Hal-hal seperti ini nih, Masya Allah, ini sangat-sangat beresiko ya buat kita semua yang punya anak-anak, khususnya anak-anak yang remaja, Ustaz. Ini resikonya sangat-sangat besar ketika kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita berselancar di medsos. Entah itu TikTok, entah itu IG, entah itu YouTube, dan sebagainya, atau Facebook, dan sebagainya. Karena segala informasi kita bisa lihat, kalau orang tua tidak bisa memfilter, nah resikonya bisa begitu. Karena memang mereka menggunakan cara-cara yang sangat menarik gitu buat anak-anak remaja, Ustadz. Boleh tahu apa yang sebabin kemarin dia murtad? Gimana, Ustadz? Apa yang buat dia murtad waktu di medsos? Nah, yang membuat dia murtad itu katanya. Iya. Memang pertama latar belakangnya anak ini ketika belajar Islam itu memang mungkin ayahnya juga kurang tegas ya, Ustadz ya. Iya. Kurang tegasnya ketika anak ini belajar Quran, ada kesalahan, dibenerin, ngambek, nggak terusin belajar. Begitu beberapa kali, akhirnya sampai dia tertinggal pelajaran Qurannya. Nah, kemudian setelah dia agak dewasa, dia akhirnya menjadi anak yang manja gitu katanya. Memang dari kecil memang manja kata bapaknya. Iya. Nah, yang membuat dia tertarik dengan agama sana dan meragukan Islam, karena begitu dia melihat salah satu channel dari kalangan sebelah yang menjelek-jelekan dan menuduh Nabi berbuat sesuatu yang tidak pantas, Ustadz. Nah, ini saya sharing dengan Ustadz aja nih ya, supaya Ustadz juga mungkin mengetahui apa saja yang sering dipakai oleh kalangan mereka menyerang Islam, sehingga Islam bisa diragukan oleh pengikutnya. Contoh, ketika hadis di Bukhari, Nabi menikahi Aisyah ketika berusia 6 tahun dan berumah tangga berusia 9 tahun. Yang kedua, Nabi ketika menikahi mantan istri anak angkatnya, yaitu Zainab, yang dinikahi setelah bercerai dengan anak angkatnya. Dua hal ini memang sering sekali dipakai oleh kalangan mereka untuk berusaha melemahkan iman Islam. Nah, kalau orang Islam tidak belajar, mendengar seperti itu, otomatis mereka pikirannya kan, oh kok Islam begini, kok Islam begini. Nah, yang begitu memang yang sangat-sangat beresiko. Iya. Saya bilang sama orang tuanya. Sekarang kondisi anak ini udah balik lagi? Sudah, alhamdulillah. Baru hari Rabu kemarin datang ke sini. Akhirnya kita juga syahadatkan ulang, kita keluarkan surat keterangan dia bahwa dia sudah masuk Islam. Dan saya berinisiatif langsung menyediakan pengacara gratis untuk mereka. Masya Allah, luar biasa. Jadi keluarga ini, Ustadz, keluarga ini tuh diteror sampai didatangi ke pesantrennya. Penginjil perempuan ini datang pakai bawa-bawa pisau, ngancam mau bunuh diri dan sebagainya. Ya, jadi si anak ini sudah berusaha menghindari, tapi si penginjil ini bisa menghubungi teman-teman kuliahnya dan sebagainya. Sampai yang namanya miss call itu saya dikasih lihat, Ustadz. Yang namanya miss call itu sampai 100 kali lebih, Ustadz. Sampai kejang-kejang begitu dia. Itu kalah itu member, itu sales itu kalah, Ustadz. Kalah itu yang nagih judi online juga kalah itu. Kalah. Jadi si penginjil ini memang dia adalah seorang janda, sudah punya anak berusia 20 tahun lebih. Dan dia katanya punya penyakit, Ustadz.
punya penyakit yang ngakunya dia bilang ini penyakitnya cukup berat dan katanya hidupnya tidak lama lagi gitu. Nah, si penginjil ini pernah membuat si anak ini berjanji untuk nemenin sampai meninggal katanya. Nah, saya nggak tahu apakah itu bisa-bisanya penginjil itu aja atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Tapi jadi intinya si penginjil ini menuntut janji si anak ini untuk menemani dia sampai dia nggak ada. Kayaknya Nah, ada sesuatu yang lebih deh itu. nah ya. Terus yang kedua, Ustadz, si penginjil ini sudah memberikan beberapa barang ke anak ini. Katanya total kurang lebih 28 item barang. Salah satunya itu adalah Bible, Ustadz. Ya, jadi si orang ini memberikan Bible kepada si anak ini. Nah, ketika si anak ini sudah tidak mau dengan penginjil ini, si penginjil ini menuntut supaya anak ini membakar semua barang yang dikasih ke anak ini, termasuk Bible. Nah, untung ayahnya pinter. Ayahnya bilang, kami orang Islam tidak diajarkan untuk menista agama lain. Ya, jadi kami diajarkan untuk menghormati agama lain. Jadi kami tidak mau kalau disuruh membakar barang yaitu Bible gitu. Nah, karena bisa jadi ketika mereka membakar Bible dan mengirim videonya ke penginjil ini, anak ini akan dipolisikan karena dianggap menista agama lain gitu. Iya. Nah, jadi sungguh kalau boleh dibilang memang mereka seperti punya kebanggaan, Ustadz ya, bisa memurtadkan orang, apalagi anak pengurus pesantren. Nah, ini memang berarti ya, jadi kita sangat-sangat prihatin ya, dan kita juga sangat-sangat menghimbau ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, terutama yang sedang berada pada fase-fase rawan ya, usia-usia remaja, usia-usia sekolah, dan usia-usia ketika mereka punya akses kepada medsos. Waduh, ini sangat-sangat berisiko tinggi. Nah, kita seharusnya sebagai orang tua kita harus membekali anak kita dengan Quran gitu, saat. Alhamdulillah. Kok dulu modus mereka itu kan pacaran ya. Iya. Pacaran nanti murtad. Nah, gitu. Sekarang fasenya berubah ya. Ya. Tanyakan sesuatu yang meragukan keimanan mereka kepada Islam. Benar, Ustaz. Jadi yang saya pernah dengar kalau yang kalangan mereka yang laki-laki, Ustaz, mereka punya misi itu 4M, Ustaz. 4M, apa tuh? 4M. Tahu, Ustaz? Belum. Memacari. Oh, memacari, oke. Menghamili. Allah, memahami. Hah? Setelah itu apa? Menikahi. Nikahi. Yang terakhir apa? Memurtadkan. Oh, 4M modusnya begitu. Saya baru tahu nih. Nah, sekarang dari kalangan mereka yang wanita juga ternyata bisa melakukan hal-hal yang kurang lebih sama, yang mirip-mirip. Jadi sampai anak ini mempunyai ketakutan, Ustaz, seperti orang trauma sekarang. Jadi karena begitu dikejar-kejar, wah, ini anak jadi seperti orang stres. Semalam ketika videonya saya saya tampilkan, saya tayangkan, langsung semalam anak ini dikejar-kejar oleh pengacara penginjil ini. Saya bilang jangan takut, hadapin aja. Saya udah sediain pengacara gratis. Saya langsung minta pengacara saya untuk menemani atau mendampingi anak ini menghadapi mereka. Kalau mau dilaporin, silakan laporin. Kita akan hadapin. Gitu. Jadi kita nggak boleh takut dengan hal-hal seperti itu, Ustaz. Ya, mereka mengancam dengan undang-undang ITE dan sebagainya. Hadapin aja, saya bilang. Kita tidak mencemarkan nama baik dia kok. Gitu. Bahkan kalau kita mau melaporkan dia, kata orang tuanya itu malah lebih banyak delik dari kita daripada dia. Sudah datang ke rumah orang, bawa pisau 2 katanya dan segala macam. Nah, itu yang teman-teman, ini yang ketahuan ya, yang nggak ketahuan di luar sana toh bisa kebayang banyaknya. Bisa kebayang banyaknya, dan ini semua adalah dampak dari ketidakpahaman, keraguan terhadap agama sendiri, ditambah di sosial media, ditambah keraguan pada iman dan Islam. Benar, Ustadz. Jadi sangat-sangat penting kita membekali anak-anak kita dari mulai mereka bisa membaca Quran. Kita juga harus membekali mereka dengan ilmu yang disebut dengan ilmu kristologi, Ustaz. Ya, jadi penting banget ya belajar penting ini. Banget. Ya Allah. Kalau kita tidak tahu kristologi, kita hanya bisa bertahan. Ya.
hanya bisa bertahan. Nah, pertahanan itu kadang-kadang bisa jebol kalau diserang dari sisi mungkin ekonomi, asmara, pendidikan dan segala macam, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, Hmm. gimana cerita awalnya kok Dondi bisa belajar ilmu ini? Banyak yang nggak tahu. Nah, Kok ngerti teks Bible, ngerti teks apa ya, Torah dan yang lainnya, ngerti teks Mazmur dan yang lainnya. Saya tuh bingung dari mana kok bisa belajar. ya, qadarullah ya Ustadz ya, ini namanya sudah diizin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya pertama kali belajar kristologi itu malah saya nonton waktu itu mungkin belum ada istilah FYP ya Ustadz ya. Iya. Zaman sekarang kan ada FYP ya. Waktu itu kira-kira 2012 tiba-tiba di handphone saya muncul video debatnya almarhum Syekh Ahmed Didat Ustadz. Sorry, bukan Ahmed Didat. Iya, Ahmed Didat, sorry. Ya, Almarhum Syekh Ahmed Didat yang berdebat dengan seorang pendeta yang mana Masya Allah ya, kita tidak pernah tahu ketika kita dakwah seperti ini juga kalau ada orang menonton di mana dan kapanpun mereka menonton, bisa jadi video kita ini menjadi jalan buat orang itu menjemput hidayah Ustaz. Nah, itu kita nggak pernah tahu, betul. Itu yang juga saya alami dengan diri saya sendiri ketika saya menonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat berdebat dengan seorang pendeta. Debatnya mungkin sudah tahun 80-an Ustaz. Tahun 80-an mereka debatnya. Tapi saya nontonnya tahun 2012. Ketika saya tonton, saya merasa ya panas gitu Ustaz ya. Karena apa? Karena kitab saya dikritik. Jadi ketika saya dikritik, kitab saya dikritik, otomatis kan saya cari tahu bener nggak tujuan itu gitu kan. Jadi malah saya semakin penasaran dengan video-video beliau. Jadi saya malah menonton semua video-video beliau semua Ustaz. Nah, ketika saya tonton, lama-lama saya nontonnya jadi sambil buka kitab saya sendiri Ustaz. Waduh. Beneran, jadi saya nonton sambil buka kitab. Karena begitu dia sebutin ayat, saya kan langsung buka. Bener nggak? Gitu kan? Iya, wah saya ini dari kecil udah akrab dengan Bible Ustaz ya. Istilahnya urutan-urutan kitabnya kita sudah familiar gitu. Jadi dia sebut apa, saya bukanya cepat gitu. Karena dulu waktu di gereja, waktu saya masih remaja, itu kita juga sering ada kegiatan, istilahnya kalau ada cinta Quran di gereja juga ada istilah cinta Bible gitu Ustaz. Jangan-jangan antum menghafal Bible? Enggak. Tidak ada manusia yang bisa hafal Bible. Mantap. Nggak akan ada ya? Tidak ada. Walau selembar juga tidak ada, Ustaz. Allah, tuh lihat pernyataan beliau sendiri. Jadi, ketika beliau berdebat, saya langsung buka Bible-nya. Dia ngomong apa, saya baca langsung depan video. Dan ternyata apa yang dia katakan benar, Ustaz. Nah, ketika benar, berarti kan saya harus cari tahu, ini dari mana ceritanya, kok saya nggak tahu dari dulu gitu. Nah, ternyata memang ayat-ayat yang dibacakan oleh almarhum Syekh Ahmed Didat itu saya tidak pernah baca ketika saya kebaktian di gereja, Ustaz. Nah, jadi pendeta itu kalau khotbah di atas mimbar, yang dia bacakan ya hanya ayat-ayat yang pilihan relevan dengan dunia sehari-hari gitu, Ustaz. Ya, masalah yang disembunyikan. Nah, masalah keluarga, masalah apa, yang relevan, yang umum-umum aja. Mereka tidak pernah membacakan ada seorang nabi menghamili 2 anak perempuannya sendiri, atau tidak pernah ada membacakan nabi berzina dengan istri anak buahnya sendiri. Nanti tidak pernah membaca ada seorang nabi membuat patung sapi untuk disembah. Tidak pernah membacakan ada seorang nabi malah musyrik gitu, nggak pernah begitu, Ustaz. Nah, nanti setiap bulan, awal bulan, nanti pendeta akan selalu membacakan itu yang namanya surat Maliaki pasal 3 ayat 10, Ustaz. Surat apa? Maliaki pasal 3 ayat 10. Isinya apa, Ustaz? Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan. Dan lihatlah, Tuhan akan memberikan kepadamu mengisi lumbungmu sampai kamu tidak dapat menerima lagi gitu. Kurang lebih gitu bunyinya. Setiap bulan, awal bulan, pendeta akan membacakan Maliaki 3 pasal 10 supaya jemaatnya jangan lupa bayar perpuluhan gitu.
Paham maksud saya Ustaz ya? Nah, jadi ketika kita sudah awal bulan, kan waktunya sudah gajian. Jangan lupa bayar per puluhan gitu. Tagihan pajero gereja udah jatuh tempo gitu. Loh, saya pernah dulu begini Ustaz. Ibu saya, mama saya masuk rumah sakit, dirawat. Nah, namanya kita anak kan pasti kita harus merawat orang tua kan Ustaz ya? Iya, pasti. Nah, ketika kita sedang merawat orang tua, waktunya kita bayar per puluhan. Nah, saya tunda bayar per puluhannya nih. Baru ditunda bayar per puluhan, besoknya saya ditelepon sama Pak Pendeta, halo Pak Doni sehat gitu. Ya, itu namanya gentle reminder Ustaz. Halus ya. Halus, ya. Ini udah jatuh tempo gitu istilahnya. Nah, saya lanjutkan Ustaz ya. Jadi, ketika saya mempelajari kitab saya lagi, mengulang ya. Saya pelajari ulang kitab saya, ternyata membuat saya untuk melakukan riset mandiri gitu Ustaz. Membuat riset mandiri. Apa betul yang dikatakan oleh almarhum Syekh Ahmad Didat ini? Nah, ternyata saya mendapatkan jawabannya itu malah dari kalangan Kristen sendiri. Gitu. Bahwa di kalangan mereka ternyata itu juga ada kelompok yang memang malah mengikuti aliran disebut dengan aliran kritik teks. Ya, kritik teks. Ya. Dan setelah saya pelajari lebih dalam lagi, ternyata Bible saya itu di luar negeri versinya begitu banyak. Versi ya Ustaz ya, versi ya, bukan terjemahan ya. Banyak versi. Kalau terjemahan kan macam-macam, terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Belanda, terjemahan bahasa Spanyol dan sebagainya. Terjemahan. Tapi ini versi, waduh, dapat hadiah kok. Masya Allah. Tapi kalau namanya versi Ustadz, itu bisa aja sama-sama satu kitab yang berisi kira-kira 66 surat. Tapi dalam 66 surat itu ada ayat yang di versi ini ada ayat yang di versi ini tidak ada. Quran ada nggak Ustadz versi yang begitu? Sama-sama 114 surat, tapi yang di sini ayat Al-Fatihah misalnya, yang ayat kelima, keenam misalnya tidak ada, yang di sana ada. Ada yang begitu nggak Ustadz? Nggak ada. Nggak ada kan, semuanya ada gitu kan? Sama seluruh dunia. Nah, paling-paling yang perbedaannya apa? Ada sekelompok orang Islam yang membaca Quran surat Al-Fatihah, kalimat basmalahnya ada yang jahar, ada yang sir, kan begitu Ustadz? Ya. Tapi kalimat basmalahnya kan di kedua mushaf itu ada gitu kan. Nah, di kitab saya yang di sini ada ayat ini, yang di kitab ini ayat ini nggak ada. Nah, kemana ayat ini? Ternyata yang ayat tidak ada ini adalah ayat yang memang ternyata disisipkan. Disisipkan kira-kira di abad ke-16 ya. Ketika kalangan yang kritik teks ini menerjemahkan ulang, mereka tidak mau pakai terjemahan yang di abad 16. Mereka menerjemahkannya dari naskah-naskah abad keempat gitu, Ustaz. Nah, ketika mereka menerjemahkan naskah yang abad keempat, di naskah itu tidak ada ayat itu gitu. Lah, kok tiba-tiba yang abad 16 ayat ini muncul? Nah, sampai sekarang ayat itu jadi ada. Nah, jadi kelompok ini dalam satu agama ini, yang satu kenal ayat ini, yang satu tidak kenal ayat ini. Gitu. Iya, bisa begitu pasti. Bisa begitu. Nah, sekarang kalau kita Ustadz, misalnya di Quran kita, Quran surat At-Taubah ayat 30 misalnya. Di Mushaf Hafiz ada misalnya, di Mushaf Waras nggak ada gitu. Ada nggak begitu Ustadz? Nggak ada. Kan nggak ada, semuanya ada ayat itu. Yang membuat perbedaan hanya cara bacanya gitu kan Ustadz ya? Iya, nah, cara bacanya ini kan karena mungkin dialek orang. Transliterasi, iya. Nah, dialek Ustadz, ya kan? Kan Ustadz Fatih Karim lama di Bogor nih. Ya. Ada yang ngomong, katanya orang Bogor nggak bisa ngomong F ya Ustadz ya? Betul, fitnah. Fitnah, gitulah. Seperti itu kan. Nanti orang Inggris ngomongnya Friday, giliran di Australia ngomongnya Friday gitu kan. Nah, belum lagi nanti ada Inggris aksen Amerika dan sebagainya. Aksen atau dialek yang berbeda. Tapi hurufnya semua sama, ayatnya sama. Nah, ayatnya sama, mungkin ada tanda baca yang sedikit berbeda. Tanda baca sedikit berbeda karena dia menimbulkan vokal yang berbeda.
Vokal yang berbeda, tapi kan tidak merubah makna dalam satu ayat, Ustaz. Betul. Dan tidak merubah makna tauhid dalam satu Quran. Betul. Nah, itu yang Ini istilahnya berubah. membedakan, Ustaz, ya, antara Quran dan Bible. Di dalam Bible terjadi hal-hal yang menjadi versi karena perbedaan ayat, dan juga malah yang lebih parah lagi ada perbedaan jumlah surat, Ustaz. Waduh, fatal. Nah, kalau di Quran di Indonesia 114 surat, di Maroko sama 114 surat, di Amerika sama, di Australia sama, dimanapun seluruh dunia jumlah suratnya semua sama. Jumlah suratnya sama nggak? Jumlah ayatnya sama nggak? Jumlah ayatnya juga sama. Cuman mungkin ada di negara-negara lain yang menggunakan mushaf yang dari imam siapa, dia kemudian memberikan nomor ayat berbeda dengan tempat lain. Tapi ayatnya sama gitu kan. Ya, Kan begitu. betul. Nah, tapi kalau yang di kalangan yang agama saya dulu, jumlah suratnya beda, Ustaz. Mendingan saya peragakan, Ustaz, ya, biar enak ya. Coba misal. Nah, sebentar saja, sebentar. Waduh, ini bahaya nih. Yuk, teman-teman semuanya, diklik tombol share. Yuk kita klik tombol share. Ini belum diklik tombol share, yang ikut sudah 2.400 live ya. Coba diklik tombol share, kita bagikan yuk. Bagikan ke grup WhatsApp, grup Telegram, grup Facebook. Juga ada yang di Zoom. Selamat datang teman-teman yang di Zoom. Boleh diambil linknya, dibagi-bagikan. Sayang loh, ini obrolan jarang diulang oleh Pak Dondi. Nah, sekarang beliau akan bongkar isi kitab-kitab dari agama sebelah dan ditunjukkan bagaimana kemudian ketidakkonsistenan ayat dengan ayat yang lain, baik dari sisi jumlah maupun makna. Nah, gini Ustaz, ini saya hanya memberikan 4 contoh, Ustaz, ya. 4 contoh dari kalangan mereka yang walaupun sama-sama percaya atau akidahnya sama, sama-sama orang yang percaya dengan Trinitas, Ustaz, nih. Ini sama-sama percaya Trinitas. Tapi kitabnya bisa beda-beda jumlah suratnya. Nah, contoh. Contoh. Ini adalah Bible-nya orang Kristen, Protestan ya Ustaz ya, Protestan. Sekarang ada yang di banyak gereja. Yang sekarang, iya yang sekarang. Ini yang kebanyakan dipakai oleh kalangan Kristen Indonesia ya. Ini Bible-nya Kristen Protestan berjumlah 66 surat, Ustaz. 66 surat, oke. 66 surat ya. Ini dari kalangan Katolik. Ya. Nah, kalangan Katolik ini punya 7 surat lebih banyak daripada punya Protestan. Berarti 66 tambah 7. Ya, 73 ya. Ya. Yang 7 surat itu disebut sebagai surat-surat Deuterokanonika. Apa itu? Deuterokanonika itu kitab-kitab yang dianggap kitab-kitab apokrifa. Apokrifa itu dianggap sebagai kitab-kitab yang tidak jelas siapa yang nulis gitu. Nah, zaman dulu orang Kristen bilang apokrifa itu kitab-kitab yang tidak memiliki nilai firman Tuhan gitu, atau tidak ada nilai inspirasi dari Roh Kudusnya gitu lah. Ya. Jadi yang kalangan Protestan, ketika mereka mendirikan agama mereka, pendirinya adalah Martin Luther. Martin Luther menolak 7 dari punya Katolik. Padahal Martin Luther juga dulunya orang Katolik gitu, Ustaz. Yang 7 ditolak. Oke, ya. Nah, ini ada yang namanya Kristen Ortodok, Ustaz. Nah, Kristen Ortodok ini punya jumlah surat 78. Ada 78, oke. 78, ya. Jadi ke yang Katolik menolak berapa? Menolak 5 dari Ortodok. Si Katolik menolak 5 dari Ortodok. Ya. Oke. Yang ini Ustaz punya Kristen Ethiopia. Ya, saya kemarin lihat kitab itu. Nah, Kristen Ethiopia ini mereka kalau melukis Yesus, itu Yesusnya berkulit hitam. Karena Ethiopia. Ya, karena Ethiopia. Nah, mereka nggak mau kalah. Kitab ini jumlahnya 81 surat. Gitu. Nah, Ethiopia 81. Ya, jadi yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia. Ya. Ethiopia Saya belum surat kok. Yang Ethiopia 81, Ortodok 78. 81, 78, 66. Ya. Nah, jadi 81 Ethiopia, Ortodok 78, Katolik 73, Protestan 66. Oh, Protestan 66, oke. Ya. Nah,
Saya belum pernah menemukan Bible-nya dari Kristen dari kalangan Cina yang menggambarkan Tuhannya bermata sipit, Ustaz. Loh, Tadi Ethiopia kulitnya hitam, sekarang sipit. nah kalau Ethiopia menggambarkan Yesus berkulit hitam, harusnya orang Cina menggambarkan Tuhannya berkulit kuning dan bermata sipit dong, Ustaz ya. Nah, betul. Nah, saya juga mau dong istilahnya punya Tuhan yang sipit sama seperti saya dong, gitu harusnya. Ya kan? Nah, Oke. seperti itu, Ustaz. Jadi kalangan Kristen sendiri, walaupun sama-sama percaya Trinitas, jumlah suratnya aja udah beda. Ya, iya. Nah, Oke. ya. Kalau di Islam kok tidak ada yang begini? Di Islam kok sama semua, 114 surat, jumlah ayatnya juga sama, kurang lebih 6.236 ayat yang kita kenal di Mushaf Indonesia. Betul. Ya, yaitu mushaf daripada mushaf Hafiz dari yang kita kenal bacaannya mau orang dimanapun baca sama gitu bacaannya sama. Cuman cara bacanya aja yang berbeda gitu. Ayatnya bunyi sama, huruf hijaiyahnya sama, cuman cara bacanya aja yang berbeda. Kan gitu. Nah, jadi dari situ saya juga udah mulai mikir, ini gimana ya ceritanya ya? Kok bisa ya? Ini kok agama saya kok malah punya kitab yang beda-beda surat gitu. Nah, berarti saya waktu itu sudah mulai meragukan karena apa? Karena ada ayat-ayat yang disebut ayat sisipan atau ayat yang tidak asli. Kemudian juga jumlah suratnya beda-beda. Berarti saya sudah mulai mikir gini, Ustaz. Kalau begitu nih yang salah yang mana gitu. Saya nggak nanya yang bener. Yang mana yang benar, yang mana yang salah, karena banyak. Iya, jadi saya nanya yang salah yang mana gitu. Kan nggak mungkin semuanya benar gitu kan. Dan semuanya nggak mau salah. Semuanya nggak mau salah. Semuanya mengaku sebagai yang benar gitu. Iya. Wah, Nah, menarik nih obrolan. Iya ya. iya. Makanya kalau kita nanya, Ustaz, jangan mana yang benar, mana yang salah. Jadi pertanyaannya jangan yang mana yang salah. Iya. Semua nggak mau ngaku salah. Jadi, ketika saya juga bisa akhirnya menemukan yang namanya kontradiksi, Ustaz. Kontradiksi. Di dalam satu kitab ada kontradiksi. Ketika saya bertanyanya mana yang salah. Saya nggak nanya mana yang benar. Karena apa? Karena kan nggak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada yang salah. Iya. Logikanya sederhana banget. Sederhana banget gitu. Nah, akhirnya ya setelah saya menemukan bukti-bukti itu, ya akhirnya kan saya mau nggak mau kan harus nyari. Saya tetap mau percaya bahwa kita manusia ini adalah ciptaan yang maha kuasa. Saya tetap percaya bahwa ada Tuhan yang maha kuasa itu gitu. Saya juga mau percaya istilahnya nggak mungkin Tuhan yang maha kuasa ini tidak menurunkan petunjuk yang benar gitu. Iya. Nah, akhirnya saya baru mencari, Ustaz. Dari Kristen ketika saya mencari kan saya harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama kali saya pelajarin lagi adalah apa? Dari mana Kristen berasal? Ketika saya tahu Kristen berasal dari mana kitabnya Kristen berasal? Ketika saya tahu kitabnya Kristen yang separuh ternyata berasal dari Yahudi, baru saya pelajarin Yahudi dulu. Oh, ternyata Yahudi begini. Oh, ternyata Yahudi itu tidak kenal yang namanya konsep Tuhan turun jadi manusia, apalagi sampai turun, sampai harus mati di atas kayu salib, dalam tanda kutip bunuh diri gitu ya. Nggak kenal konsep itu. Nah, hanya untuk menebus dosa manusia. Karena ternyata ketika kita belajar kitabnya Yahudi, di dalam kitab Yahudi itu kita mengenal ada yang namanya sistem, ini saya singgung sedikit nggak apa-apa ya Ustaz ya, Boleh. tentang sistem korbanot Ustaz. Korbanot. Nah, korbanot itu adalah konsep kurban ya. Kita di Islam juga mengenal kurban. Yang kita kurbankan adalah hewan. Tapi tujuan kita berkorban hewan ini untuk apa? Untuk berbagi kebaikan buat manusia lain. Betul. Tapi ketika di Yahudi mereka mengorbankan hewan ini untuk meminta apa namanya penghapusan dosa, tapi khusus hanya dosa yang tidak disengaja, Ustaz. Khusus dosa yang tidak disengaja. Ya. Kok bisa ada dosa tidak sengaja? Bisa gitu. Macam-macam. Jadi mereka mengenal yang namanya mengenal dosa itu macam-macam. Dari mulai niat aja tuh udah dianggap bisa dosa kalau niatnya jahat. Belum lagi nanti yang keluar dari mulut. Belum lagi nanti yang kita lakukan gitu. Itu nanti bisa ada beda-beda dosa gitu.
Nah, dari dosa yang dilakukan secara tidak sengaja, orang Yahudi punya konsep bisa dihapuskan dosa itu dengan cara berkorban, dengan cara mengorbankan hewan. Cuman cara kurbannya bagaimana? Mereka kan punya bait suci, Ustaz. Ya. Nah, kurban hewan itu harus dibawa ke bait suci, ya. Tidak boleh kurbannya tidak boleh cacat. Ya. Kurbannya itu harus disembelih oleh imam daripada bait suci. Darahnya harus dipercikan di beberapa tempat di bait suci. Kemudian disembelih di bait suci. Jadi syaratnya harus dilakukan di bait suci. Nah, karena sekarang mereka sudah tidak punya bait suci kan sudah hancur tahun 70 Masehi. Jadi makanya sekarang orang Yahudi tidak melakukan itu lagi gitu, Ustaz. Karena tidak ada tempat kondongnya. Ya, jadi yang saya tekankan adalah orang Yahudi melakukan kurban hewan itu hanya untuk dosa-dosa yang tidak disengaja. Gitu saja. Tapi kalau untuk dosa yang berat dan serius bagaimana? Nah kan begitu. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dosa yang serius, orang yang melakukan kurban hewan itu pun juga bisa diberikan opsi, Ustadz. Opsinya apa? Kalau dia punya duit, dia bisa pakai kambing atau domba. Ya. Duitnya nggak ada nih, Ustadz nih. Boleh ganti dengan sepasang burung tekukur. Oh. Boleh, Ustadz. Kenapa harus burung tekukur? Ya, itu tradisi mereka. Kalau boleh nggak merpati? Nah, kalau keluarga ini tidak punya duit juga untuk menyediakan burung tekukur, boleh diganti dengan 1/10 eva tepung, Ustaz. Tepung. Tepung. 1/10 eva. 1/10 eva itu ada semacam kayak satuan berat ya. Satuan berat dari kalangan Yahudi. Saya juga nggak tahu berapa gram, saya nggak tahu. Mungkin sekilo, 2 kilo, saya nggak tahu. Tapi bisa diganti gitu, Ustaz. Jadi kalau opsinya orang kaya bisa kambing domba, dia kurang kaya bisa dengan sepasang burung tekukur, dia tidak kaya bisa dengan 1/10 eva tepung. Nah, bagaimana dengan orang yang melakukan dosa yang berat atau yang serius? Ya. Orang yang melakukan dosa yang berat atau serius itu tidak perlu berkorban, Ustaz. Nah, jadi korban hanya orang yang melakukan dosa yang tidak sengaja. Tapi orang yang melakukan dosa yang sengaja, yang berat dan serius, misalnya berzina, misalnya membunuh dan sebagainya, itu mereka harus melakukan yang namanya bertobat. Bertobat, cukup bertobat. Ya. Dengan bertobat dan mereka tidak mengulangi lagi perbuatan itu, mereka menyesali perbuatan itu, dan mereka membela anak-anak yatim, mereka memperjuangkan perkara janda-janda, mereka mengusahakan keadilan, mereka mengendalikan orang kejam, mereka berbuat baik. Kalau kata kita, insya Allah, nggak ada hukumannya? Itu diampuni, Ustaz, dosanya. Dosanya diampunin menurut mereka gitu. Jadi sama dengan kita juga kalau kita berbuat dosa, kita juga diminta hanya bertobat kan, Ustaz. Kita diminta untuk melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Konsepnya sama gitu. Nah, ketika saya mempelajari agama Yahudi itu, saya baru tahu, oh ternyata Kristen mengambil konsep korban itu, ya, korban hewan di dalam Yahudi itu, diambil oleh Kristen, tapi hewannya diganti, Ustaz. Ya, hewannya diganti bukan dengan tepung, tapi dengan manusia Yesus Kristus. Gitu. Allah Akbar. Ya, jadi di sini kita harus akhirnya bisa membandingkan, oh ternyata di Yahudi ada konsep kurban hewan, Kristen mengambil konsep itu tapi diganti dengan manusia. Korbannya jadi kurban manusia. Padahal di dalam kitabnya Yahudi, mengorbankan manusia itu adalah merupakan kekejian dan kejijikan buat Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Nah, itu ayat-ayatnya ada semua gitu. Nah, bagaimana ceritanya kalau di Perjanjian Lama Tuhan tidak berkenan dengan pengorbanan manusia, kok tiba-tiba bisa berubah menjadi korban yaitu Yesus. Iya. Nah, ini kan konsep, Ustaz ya. Ini kan konsep. Jadi kita harus paham, oh ternyata ada beda konsep seperti ini. Kalau beda konsep begini,
kan berarti kita tahu, oh yang mana yang original, yang mana yang mengadopsi. Gitu. Ya. Nah, oke. Setelah agama Yahudi, saya akhirnya belajar juga yang lain, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Sampai akhirnya saya belajar tentang Islam. Kalau Kristen itu adalah gelar daripada Yesus. Kalau Yahudi itu adalah nama daripada, berasal dari kata Yehuda, anak keempat daripada Nabi Yakub. Ya. Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal. Ya, Buddha itu adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Hmm. Konghucu itu adalah nama nabi daripada agama itu. Ketika Islam ini bukan nama orang, bukan gelar orang, bukan nama tempat gitu. Tapi ternyata kita hanya diminta untuk berserah diri kepada yang menciptakan kita. Menarik konsepnya. Iya, konsepnya begitu. Iya. Nah, jadi ketika saya belajar agama-agama itu, ketika jatuh ke Islam, kok kayaknya ini yang benar ya gitu. Kayaknya gitu. Di awal tuh gitu. Di awal begitu, Ustaz. Kayaknya kok ini yang benar ya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia tidak pandang bulu, mau bulunya keriting, mau bulunya lurus, mau matanya belok, mau matanya sipit. Ternyata kita hanya diminta untuk berserah diri kepada yang menciptakan kita. Nah, ini simpel nih berarti nih. Tidak ada konsep harus ada orang yang harus mati di atas sesuatu untuk menebus dosa kita semua. Tidak ada konsep agama ini eksklusif, tidak boleh hanya untuk suatu bangsa tertentu. Ya, agama ini tidak mengenal diskriminasi, tidak ada kelas-kelas. Agama ini juga jelas. Jadi ketika kita mengetahui agama ini kita jelas, oh kita berasal dari mana. Terus tujuannya apa kita diciptakan? Kita disuruh ngapain selama kita hidup? Nanti kalau mati kita kemana? Ternyata jelas semua. Clear banget, benar. Dan tidak ada yang namanya rasis, tidak ada yang namanya diskriminasi. Nggak ada. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Sahih itu. Nah, orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Orang kulit merah tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Orang kulit hitam juga tidak lebih baik daripada orang kulit merah. Yang terbaik dari mereka adalah yang bertakwa. Dulu saya nggak tahu Ustaz, artinya takwa itu apa ya. Saya cari tahu, oh ternyata takwa itu artinya sangat-sangat sederhana dan artinya sangat-sangat indah, yaitu hanya kita diminta untuk mengikuti apa yang sudah diperintahkan, menjauhi apa yang sudah dilarang. So simple gitu. Jadi akhirnya saya memahami orang bertakwa itu hanya seperti orang ketika melalui sebuah jalan. Jalan itu ada yang mulus, ada yang lobang, ada durinya. Mungkin kita diminta untuk memilih jalan itu supaya tidak kena lobang, supaya kita tidak kena duri, supaya tidak mencelakakan diri kita sendiri. Cuman begitu ternyata takwa. Simpel konsepnya dan masuk akal. Nah, Bukan jiwa, benar. Nah, akhirnya jadi setelah membandingkan semua Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, termasuk juga Yahudi, kemudian gimana ngambil keputusan untuk aku Islam? Nah, jadi saya akhirnya kan begini Ustaz. Saya kan orang sipit matanya. Juga merasa saya punya hak dong untuk mendapatkan kebenaran itu, ya kan? Karena ada sebuah agama yang tidak memandang suku dan ras, tidak memandang asal dari mana dan segala macam. Artinya agama ini untuk semua manusia dan ternyata aturannya paling komplit. Atau agama yang punya aturan dari mulai manusia itu lahir sampai manusia itu mati, aturan yang komplit dari mulai manusia ini bangun tidur sampai manusia ini tidur lagi, dan aturan yang hanya mengharuskan kita untuk menyembah Tuhan yang satu, yang tidak ada lain-lainnya, yang tidak terbagi dan yang maha kuasa. Ya, terus kemudian bagaimana saya meyakinkan diri saya bahwa Islam ini yang benar, gitu, yang lain salah. Nah, ternyata di dalam Quran kalau kita pelajarin, ternyata sudah banyak ayat-ayat yang difirmankan oleh sang penguasa itu, sang pencipta itu, yang ternyata malah dibenarkan oleh sains zaman sekarang, Ustaz. Ya, betul, banyak. Kalau tidak ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, mungkin saya waktu itu butuh waktu lebih lama untuk masuk Islam. Itu yang mempercepat antum ya? Itu yang mempercepat saya. Karena ketika saya mengetahui ada agama yang konsepnya tidak rasis, tidak ada diskriminasi dan universal, itu masih bisa saya terima
tapi kan belum bisa meyakinkan saya bahwa kitabnya tuh murni firman dari yang menciptakan manusia gitu. Oh, itu yang membuat antum makin yakin. Yang membuat saya sangat yakin bahwa Islam ini adalah agama yang benar-benar diturunkan oleh Tuhan yang Maha Esa itu dari Quran yang berhubungan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan sains. Misal, boleh tahu? Contoh Ustaz, besi yang kita pakai, besi. Ya, hadid. Hadid, ayat 25. Ya, Kami menurunkan besi ini ya, supaya apa? Supaya bermanfaat buat manusia. ya, betul. Kalau kata kan anzalna itu kalau lebih tepatnya diartikan dengan kata menurunkan Ustaz ya. Ya, bukan mengeluarkan. Ada yang menerjemahkan dengan kata menciptakan. Tapi saya pernah baca Quran yang menerjemahkan dengan kata menurunkan. Ya, Kalau menurunkan itu kan dari atas Ustaz, nggak mungkin dari bawah. betul. Namanya Dari turun. mana besi turun? Nah, ternyata setelah saya pelajarin di dalam sains, NASA aja berani mengatakan bahwa bumi yang ada di dalam di bumi ini yang bisa diambil oleh manusia untuk dimanfaatkan itu ternyata berasal dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi belum lama baru tercipta. Nah, itu betul. Nah, kita bisa mengeksplorasi besi untuk kita ambil, untuk kita manfaatkan. Tapi ternyata besi-besi yang kita ambil di bawah permukaan tanah itu ternyata besi-besi yang jatuh dari benda-benda langit. Ya. Nah, karena sudah miliaran tahun, sudah tertutup tanah, besi itu baru kita eksplor. Tapi kita kan belum bisa mengambil besi yang mungkin dari inti bumi gitu ya. Nah, saya mengambil kesimpulan, NASA aja berani mengatakan besi yang ada di bumi tidak berasal dari bumi. Kok bagaimana bisa ceritanya di Quran bisa dituliskan begitu? Sejak kapan Nabi Muhammad SAW belajar tentang astronomi gitu misalnya saya? Salah satunya itu Ustaz. Kemudian ada lagi nanti ayat yang mengatakan bahwa kami menciptakan alam semesta ini dan mengembangkannya gitu. Betul. Artinya alam semesta ini berkembang, mengembang gitu, mengembang. Zaman dulu mana ada manusia tahu kalau alam semesta ini mengembang? Ya. Sebelum ada teleskop Hubble. Ya, betul. Dari mana gitu? Nah, ternyata ilmuwan zaman sekarang pun mungkin kira-kira baru berapa puluh tahun yang lalu lah Ustaz, berani mengatakan bahwa alam semesta kita ini ternyata mengembang. Nah, saya mulai mikir lagi, dari mana ceritanya Nabi Muhammad SAW bisa berkata alam semesta mengembang? Kalau tidak punya apa? Teleskop. Iya. Dan dari mana? Teleskop. Kan kita sebagai manusia saat kita sudah diberikan akal dan pikiran untuk berpikir, untuk mencari tahu, ya kan? Nah, ketika kita bisa membaca di sebuah kitab ada ayat-ayat seperti itu, lah, kalau kita tidak tahu hal-hal yang lain di luar daripada Quran, contohnya misalnya sains dan sebagainya, terus bagaimana kita bisa memahami Quran kalau kita hanya iman buta gitu istilahnya, Ustaz? Ya. Nah, jadi intinya gini, Ustaz, intinya gini, di dalam Quran banyak ayat-ayat yang waktu itu bisa diturunkan, dibacakan kepada orang-orang Arab pada saat itu, tapi tidak mungkin ayat itu bisa diketahui oleh seseorang tanpa dia punya alat-alat canggih seperti zaman sekarang gitu. Belum ada teleskop, kok bisa tahu alam semesta mengembang? Belum ada mikroskop, kok bisa menceritakan kronologi pengembangan daripada bayi atau embrio. Belum ada alat sonar buat melihat lapisan tanah, kok bisa tahu kalau gunung itu pasak? Betul, gunung itu pasaknya. Belum ada alat selam, kok bisa tahu di dalam gunung ada api? Ya, betul, ada ayatnya. Nah, terus ceritanya Nabi Muhammad SAW itu siapa yang ngajarin gitu? Nah, itu pertanyaan mendasar. Kan gitu. Iya. Apa mungkin Nabi Muhammad SAW itu diajarin sama alien? Kan gitu, Ustaz. Nah, jadi dari ayat-ayat yang berhubungan dengan sains itu, yang jumlahnya kurang lebih ada 1000 ayat, dan 80%-nya sudah terbukti benar, ya sudah, saya nggak perlu menunggu yang 20% untuk terbukti benar. Ya kan? Saya tidak perlu menunggu 10 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi untuk
meyakini bahwa Quran ini pasti berasal daripada pencipta langit, bumi, dan manusia. Gitu. Waktu itu langsung syahadat atau masih ada jeda waktu? Saya kan membutuhkan waktu untuk mempelajari semuanya itu kira-kira 2 tahun ya Ustaz ya. 2 tahun. Tapi 5 tahun sebelumnya saya mengamati aja Ustaz. Oke. Saya hanya mengamati Islamnya. Yang saya amati Muslimnya lagi. Muslimnya ya berantakan. Coba kalau dari dulu yang saya amati Muslimnya tuh seperti Ustadz Fatih Karim semua. Mungkin nggak perlu 5 tahun. La ilaha illallah. Nah, cuman memang yang saya amati waktu itu ya karena tercampur dengan masalah sosial, politik, dan sebagainya. Jadi itu yang membutuhkan saya waktu 5 tahun hanya untuk mengamati Muslim. Tapi ketika saya membuang itu, saya mempelajari semuanya di dalam sendiri, dengan semuanya saya pelajari sendiri, saya butuh tidak sampai 2 tahun lah Ustaz. Saya langsung cari pondok pesantren di dekat rumah saya waktu itu. Saya langsung minta disadatkan. Nah lucunya gini Ustaz, ketika saya minta bersadat. Nah ketika datang saya menemui pengurus pesantren dan masjid. Saya bilang, Ustadz saya mau masuk Islam. Ustadznya ini nggak nanya saya. Alasannya kenapa? Nggak nanya saya Ustadz. Terus bilangnya apa? Pak Dondi sekarang malam ini, saya datang udah cukup malam Ustadz ya. Pak Dondi pulang dulu ya. Nanti besok pagi sebelum subuh, Pak Dondi mandi besar. Nah, setelah mandi besar baru jam 6 pagi ke tempat saya lagi sini gitu. Sudah, saya kan nggak tahu apa-apa, saya ikutin aja. Jam 6 pagi, sebelum jam 6 pagi saya udah di pesantren, baru saya disadatkan, disaksikan oleh karyawan saya sendiri sama istrinya Ustadz. Masih ada orangnya? Masih ada. Udah naik haji malah. Wah. Jadi saya juga dulu waktu di kantor Ustadz, saya juga mengamati dia gitu. Ini kalau jam sholat kan dia udah buru-buru wudhu, buru-buru sholat gitu. Nah itu saya ngamatin, oh iya ya, bagus ya. Orang Islam itu kalau mau menghadap Tuhannya, dia bersih-bersih dulu gitu. Nah ternyata ketika saya belajar ulang, di kitab saya juga ada bersih-bersih dulu Ustadz ternyata. Cuman dihapus, dibuang oleh ajaran gereja. Oh iya, ada ya? Ada, ternyata akikah juga ada Ustadz. Tapi sama pakai kambing. Beda kalau yang di mereka menggunakan sepasang burung tekukur. Pakai tekukur. Nah, ternyata Yesus yang di dalam kitab saya itu waktu itu juga Yesus juga akikah Ustadz. Yesus akikah, Yesus disunat, Yesus puasa, Yesus sholatnya sujud, Yesus juga dikafani, Yesus juga dibaptis, Yesus juga nggak makan babi. Lah ternyata ini semua sama dengan Islam. Ini semuanya yang ngerjain malah Islam. Kenapa saya yang Kristen malah nggak ngerjain? Kenapa orang Kristen kalau mati masuk peti pakai baju pengantin? Kenapa orang Kristen kalau berdoa kok malah jingkrak-jingkrak, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi gitu. Kenapa kok Kristen juga malah gereja saya waktu itu juga nggak ngajarin untuk puasa? Kenapa saya juga tidak disunat atas perintah agama? Tapi sekarang udah kan? Udah. Enggak, akhirnya waktu itu saya sunat ketika saya masih Kristen Ustadz. Tapi alasannya karena kesehatan, bukan karena agama. Ya. Nah, waktu saya sunat juga lucu. Susternya nanya, ini apa kok Kristen kok sunat? Saya nanya, emang nggak boleh suster? Saya bilang gitu. Boleh, kata gitu. Nah, ya alhamdulillah akhirnya saya mengambil keputusan 25 Juli 2014 saya mengucapkan 2 kalimat syahadat Ustadz. Nah, dari situ saya ceritanya gini Ustadz, karena saya takut nggak bisa jawab alasan kenapa saya masuk Islam, saya belajarnya jadi keterusan, saya pelajarin lagi. Nah, ternyata memang benar ada keluarga dari saya yang bertanya, kenapa Ayu masuk Islam? Ya walaupun saya udah bekerja ya Ustadz ya, udah berkeluarga ya, istilahnya saya juga tidak bergantung pada keluarga saya. Tetapi ada keluarga saya yang bertanya, kenapa masuk Islam? Saya bilang, karena saya mau ikut Yesus, saya bilang gitu. Nah keluarga saya kan bingung. Lah selama ini kan kita Kristen ikut Yesus. Enggak, selama ini kita Kristen ikut Paulus, bukan ikut Yesus, saya bilang gitu. Wah, mendasar banget itu. Itu mendasar banget Ustadz. Saya kasih ayat-ayatnya.
Ya sudah, nggak ada masalah. Mereka juga ya sudahlah masing-masing gitu. Karena tetap ikut Yesus kok gitu. Karena mau ikut Yesus. Wah, ini luar biasa ya, Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom. Nggak terasa, ini obrolan kita udah 1 jam lebih. Dan terima kasih buat teman-teman di TikTok. Oh, 3.300 yang view. Meskipun Wih, banyak Masya Allah. yang kepanasan, Masya Allah. tapi banyak yang muji Kodondi, katanya Kodondi cerdas. Kodondi luar biasa, membongkar semua, dan mereka semua yang hari ini mendoakan Kodondi mudah-mudahan berkah umurnya, istiqomah dalam iman dan Islamnya. Saya juga baru tahu tadi 78 ayat ortodok, 66 Protestan, kemudian Ethiopia itu ada 81, kemudian Apokrifa tadi ada 73 surat. Saya baru tahu, ini ilmu baru buat saya. Terima kasih Koko. Mau beli Ustaz, mau beli Ustaz. Boleh untuk koleksi. Enggak gini Ustaz, bedanya Ustaz ya. Kalau kita baca ini bedanya, kita tidak perlu membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak perlu membaca bismillahirrahmanirrahim. Nggak perlu bersuci. Nggak perlu bersuci gitu. Oh, kemarin waktu saya main ke studio Koko ada juga itu apa Bible LGBT. Nah, iya, oh iya. Ustadz ingat terus kayaknya. Aduh. Waduh, ditunjukin lagi. Waktunya juga. Gimana coba? Ceritanya gimana coba? Ketika sebuah kitab yang dianggap sebagai kitab suci bisa dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu. Aduh. Bahkan mereka terang-terangan menulis kitab ini sebagai kitab apa nih? Iya. Gay Bible. Nah, jadi ya berarti kalau begitu kitab suci yang dibilang kitab suci ini bisa dibongkar pasang gitu, Ustaz. Ya, bisa digunakan untuk sesuai dengan kepentingan sekelompok tertentu gitu. Waduh. Belum lagi ini, Ustaz. Wah, sama Koko nggak bisa berhenti nih kita nih. Negro. Nah, ini adalah Bible Negro yang memang dikhususkan bagi orang-orang berkulit hitam yang waktu itu menjadi budak daripada negara-negara yang menjalankan kolonialisme. Nah, di dalam Bible ini jumlah pasal-pasalnya dikurangin, Ustaz. Berkurang malah ya. Bahkan banyak yang dihilangkan menjadi 0. Jadi artinya orang kulit hitam yang menjadi budak pada zaman itu tidak boleh membaca surat-surat dan ayat-ayat tertentu gitu. Luar biasa. Pernah ngeliat gak Ustadz ada Quran khusus untuk kalangan tertentu? Ya, Jumlah pasalnya, jumlah suratnya dikurang-kurangin gitu. Ada nggak begitu Ustadz? sama semuanya. Bahkan Ya nggak ada gitu Ya. maksudnya. Luar biasa. Oh, tapi apa yang antum lakukan nih, Ko? Ini yang kami sebut dengan beyond the limit. Oh, enggak lah, masih. Makanya kemudian kita buat event tanggal 13 Juli di Sentul International Convention Center. Pesertanya 10.000 orang. Koko saya undang hadir nanti. Itu tema Masya Allah. Beyond the Limit. Masya Allah, Jadi, ya. batas yang kemudian dilampaui. Jadi bukan orang biasa-biasa. Nih Koko ini orang yang beyond the limit. Nah, Saya bukan orang luar biasa, Ustadz. Saya orang yang biasa di luar. mau biasa juga. Jadi mau ngajak teman-teman kok yang hadir di sini supaya hadir di acara Amazing Muharram ke-14. Jadi 14 tahun Koko. Masya Jadi, Allah. 14 tahun kita buat event dan sekarang Amazing Muharramnya ada di Tokyo juga tanggal 27 Juli. Masya Allah. Kalau kodon Masya di tab Allah. kosong bisa terbang ke Tokyo, nanti kita undang. Masya Allah. Ditunggu Ustadz undangannya Ustadz. Soalnya di Waduh. Tokyo, di Jepang itu banyak banget orang-orang Jepang asli yang ikut-ikutan agama sebelah. Oh, Padahal iya. mereka hanya ikut-ikut tradisi aja. Kayaknya kalau diskusi sama Koko bakal asik ini. Masya Allah, ya. Ustadz, yang sebenarnya mungkin kalau kita lihat mappingnya Ustadz ya, itu yang banyak Kristen itu malah sebenarnya di Korea Selatan Ustadz. Korea Selatan ya? Betul. Kalau Jepang itu kurang, Korea Selatan itu yang memang sangat-sangat tinggi tingkat daripada Kristennya.
Bahkan begitu banyak denominasi di Korea Selatan yang malah juga banyak aliran Kristen sesatnya gitu. Jadi kasus-kasus seperti pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sekte tertentu Korea itu ya. malah sampai dibikin film di Netflix, Ustaz. Push. Apa judulnya? Saya mau nonton. Judulnya The Holy Betrayal. Holy Betrayal. Oke. Nah, Itu itu Korea ya? Korea. Pendetanya mengaku sebagai Mesias, pendetanya mengaku sebagai Tuhan dan sebagainya. Wah, itu sangat-sangat, waduh, mengerikan itu, Ustaz. Wah, seru juga nih. Kita Tapi, harus masuk Korea. ya, tapi saya juga sangat tertarik dengan berkembangnya Islam di Jepang, ya, Ustaz, ya. Karena kan orang Jepang itu kan boleh dikatakan sebenarnya orang-orang yang mungkin dikatakan mereka seperti orang tidak butuh agama gitu, Ustaz. Iya, sepertinya. Ya, sepertinya tidak butuh agama. Dengan moral mereka bisa menjalankan yang namanya sistem bermasyarakat di sana dengan sangat-sangat rapi gitu. Tapi ternyata masih butuh Islam juga gitu. Betul, betul. Ternyata. Dan sekarang agama Islam paling pesat pertumbuhannya. Iya. Aja sekarang itu pertumbuhannya sampai 300% di Jepang. Masya Allah. Masya Allah. Ini kabar gembira Ya. buat teman-teman semuanya. Dan Koko, ini ada kabar gembiranya. Salah satu pembicara di Amazing Muharram 14, nanti tanggal 13 Juli, itu ada bintang film majalah dewasa, bintang film video dewasa Waduh. asli Jepang. Tapi saya nggak mau ngenalin ke Koko, bahaya nanti. Takut ingat masa jahiliyah. Bukan cuma itu, takutnya nanti jadi istrinya Koko. Waduh. Aduh. Waduh. Wah, itu sangat menarik ya. Sangat Seorang bintang film dewasa, akhirnya dia mau menerima Islam, ya, Ustaz, ya. Betul. Masya Allah. Itu hanya ada di Amazing Muharram 14. Yang di Jepang, ya, Ustaz, ya? Manapun. Karena dia masuk Indonesia nggak mau diundang oleh siapapun kecuali oleh kami. Masya Allah. Loh, ini nanti dia menjadi pembicaranya yang di Amazing Muharram 14 yang di Indonesia atau di Jepang, Ustaz? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Di Jepang karena dia orang Jepang, di Indonesia karena kita undang. Masya Allah. Mau kita buatin berdua sama Koko nih, bagus nih membahas. Waduh. Kitab. Jangan sampai, Ustaz, jangan sampai nanti saya ngomong begini. Kayaknya saya pernah nonton kamu deh kayaknya. Waduh. Ampun Koko. Wah, keren banget. Wah, ini. Masya Allah. Koko ini Nah, itu. luar biasa. Itu, Ustaz, ya. Jadi itu membuktikan, ya, Ustaz, ya. Jadi yang bisa membolak-balikan hati manusia itu cuma Allah, ya, Ustaz, ya. Betul. Saya sebenarnya ngundang beliau ingin mengkomunikasikan pada publik segelap-gelapnya kehidupan orang, sepekat-pekatnya kehidupan orang bisa dapat hidayah loh. Iya. Artinya jangan sombong, jangan meremehkan, nggak boleh merasa soleh. Orang merasa soleh itu salah, tapi orang merasa banyak salah itu ciri soleh. Betul, betul. Nah, jadi teman-teman segelap apapun masa lalu, segelap apapun masa lalu tamu kita ini namanya Nurai Istiqbal, itu nama Islamnya ya. Nah, nama jahatnya saya nggak akan publish. Iya. Ya, jadi Nurai Iya. Istiqbal. Wah, dikasih topi. Waduh. Waduh. Nah, Nurai Istiqbal ini kemudian dia sekarang berhijab sempurna, dia baca Quran, dia belajar Quran, dan Masya menariknya Allah. toh dia belajar Qurannya Quran terjemah yang sedang Cinta Quran buat di Jepang. Masya Allah. Jadi beruntung banget buat teman-teman yang ikut wakaf Quran bersama Cinta Quran. Masya Allah. Itu pahala yang mewakafkan Quran itu luar biasa, Ustaz. Biasa. Luar biasa. Dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bertobat, kan, Ustaz, ya? Nah, itu. Masya Allah. Itu. Jadi sebenarnya poinnya di situ. Nah, jadi Koko coba lihat tanggal sekarang. Tanggal 13 Juli ya, nggak boleh ada agenda lain. 13 Juli ya. Ya, 13 Juli, 13 hari Ahad, Juli. di Sentul International Convention Center, SICC, yang katanya ada wakafnya Koko di sana. Wakifnya loh, Kodon itu wakifnya. Wakif. Wakifnya. Karena ternyata ada wakafnya di situ. Aduh. Nostalgia dong saya berarti, Sono Ustaz. Waduh. Jangan-jangan kalau Koko datang nanti, mereka bilang, loh, kok ada di sini? Enggak,
udah banyak ganti orang Ustaz. Itu udah Oh, berapa banyak tahun ganti yang orang. lalu lah. Udah banyak orang udah. Tapi ada Mudah sertifikat wakafnya nggak? Hah? Ada sertifikat wakafnya nggak waktu di sana? Oh enggak dikasih, enggak dikasih. Nggak dikasih. Waktu itu sih bilangnya cuma tercatat di surga gitu Ustaz katanya. Oh, terus satu Waduh, datang ya Koko ya 13 nostalgia dong insya Allah Ustaz, insya Allah Ustaz. 13 Juli Sentul International Convention Center. Bagi Insya Allah. teman-teman, ini lagi ada promo tiket. Ya, silahkan informasinya kunjungin Instagram @mazingmuharram. Amazing Muharram. Pesertanya 10.000. Masya Sekarang Allah. tiketnya bergerak menuju 3.000 lebih. Masya Jadi Allah. saya khawatir teman-teman nggak kebagian, ya. Jadi teman-teman harus dari seluruh Indonesia terbang khusus ke Jakarta. Nanti langsung turun di Halim aja, langsung deket cuma 20 menit langsung masuk Sentul. Di Sentul ada Sentul International Convention Center, ada Amazing Muharram 14. Ya. Dan insya Allah saya ingin mengundang Ko Dondi untuk dakwah di Jepang nanti bersama teman-teman yang ada di Jepang. Buat yang ada di Jepang siap-siap, nanti saya akan mengumumkan tanggalnya. Insya Allah Ustaz, insya Allah Ustaz. Katanya bagasinya aja bisa 50 kilo karena dia bawa kitab-kitab. Nanti Overweight. Ustaz, nanti kalau kalau bagasi saya diperiksa sama petugas imigrasi sana gimana ya? Saya nggak Ini- jamin. Ini kenapa ada Bible lagi bete ini katanya? Waduh, lagi bete. Iya ya, kemana-mana bawa kitab semua. Ngeri juga ya, nanti kalau ditanya, kamu LGBT ya? Waduh, nggak bisa jawab ntar saya. Lagi bete. Koko, ini terima kasih banget. Saya yakin teman-teman semua di sini juga akan beraktivitas lagi. Dan mohon doanya Koko, saya sedang prepare barang karena besok saya akan berangkat haji, membimbing. Masya Allah. Ya Allah, saya doakan Ya. Kak Dondi sehat-sehat, berkah, Insya Allah, sama-sama Ustaz. jauh di mata. Mudah-mudahan Ustadz Fatih Karim diberikan kelancaran, kemudahan selama ke Tanah Suci ya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan Ustadz ya. Mudah-mudahan kembali ke Indonesia dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan sama istri Ustadz berangkatnya ya, sama istri ya. Tahun ini sendirian. Waduh, curang ini. Waduh. Waduh, sengaja ini kok. Berarti nanti pulangnya sama selamat ya Ustadz ya. Insya Allah. Makasih Ya. Koko doanya. Insya Allah Ustadz, insya Allah Ustadz. Oh, nanti khusus tentang apa nih berkitab-kitaban saya, izin saya jadi muridnya antum. Saya pingin belajar. Waduh, belajar Serius, kitab-kitab. saya pingin belajar. Bahkan saya mau buat kelasnya nanti. Insya Allah Ustadz. Psikologi. Karena ternyata dampaknya dahsyat ya, banyak orang murtad gara-gara nggak belajar. Ya. Jadi ya kita melakukan kajian ini Ustadz ya, itu semata-mata hanya ingin melindungi umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtatan Ustadz. Ini sangat-sangat penting. Ya. Tidak perlu belajar seumur hidup, tapi kalau sudah tahu permasalahan, pokok permasalahan, kita insya Allah tidak mudah dimurtadkan Ustadz. Nah, itu dia. Saya pingin belajar kok. Ya, Serius. insya Allah Ustadz, insya Allah. Saya jadi murid, saya pingin belajar karena saya banyak nggak tahu, saya pingin belajar dan insya Allah teman-teman semua yang ingin belajar nanti kita buat kelasnya ya. Insya Allah Ustadz, insya Allah. Oh, terima kasih banget buat yang Sama-sama, ada di Zoom, Ustadz. teman-teman di Zoom, terima kasih, Masya Allah konsisten banget 97 peserta. Abah Luki, terima kasih sudah memfasilitasi obrolan kita hari ini. Daging semua ya Abah ya. Insya Allah nanti kita undang Ko Dondi. Baik Ustadz, kita pamit ya Ustadz ya. Ko Dondi kalau diikutin bisa sampai jam 12 siang ini. Waduh. Iya. Makasih, Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih banyak undangannya Ustaz. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Terima kasih banyak Ustaz undangannya. Saya mohon pamit. Kita akan insya Allah berkolaborasi lagi Ustaz ya. insya Allah, makasih Baik. Koko. Baik, kalau gitu Ustaz, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.